pikir aku Isa Zega? Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Tisu. Selamat pagi. Kalian sarapan apa pagi ini? Ini sarapan aku. Oh. Lagi belajar makan salmon. Aku lagi belajar suka makan salmon karena aku gak suka. Enak juga ya. Kak sidang Yoke saksi sopir kemarin. Yoke nanya sopirnya ngaco. Sopir aku maksudnya. Iya ngaco sih. Biarin aja, namanya orang mencari celah ya untuk membebaskan dirinya. Yang gak ada celah karena beda, bukan masalah yang aku laporkan itu bukan masalah bullying dia. Kalau masalah bullying dia ada nanti laporannya terpisah. Selamat pagi. Tadi udah kebaca satu komen kalian. Aku mau seneng pagi-pagi mau ngajak kalian ngobrol. Tapi nanyanya yang enak ya, Q&A-nya yang enak ya. Salmon sama telur. Aku lagi belajar suka makan salmon. Pagi ini apa yang harus aku klarifikasi, guys? Duta klarifikasi. Mau mengklarifikasi apa? Ingat ya, aku ingetin sekali lagi. Selama ini aku dibully, doxing, difitnah, di apa, aku gak klarifikasi, tapi tambah liar. Sekarang aku akan selalu klarifikasi. Wow, banyak banget sama ini, kebanyakan ya ngasihnya. Klarifikasi kawan main golf. Kamu DM aku dong, nomor WA kamu berapa? Ajarin aku yuk. Tadi pagi-pagi aku udah nonton di depan. Aku lagi berusaha membangkitkan keinginan aku main golf. Guys, ya ini muka aku ya.
glowing banget. Aku dibikinin serum 5 biji serum sama Bu Heni Sagara untuk relaunching skincare aku, tapi aku belum mau launching, males, masih onar, pakai aja sendiri. Bagus. Aku pengen sih ngasih kalian nyobain. Bagus banget. Neposit nih, hai. Aku mau ke Melbourne. Kenapa kalian nggak di Melbourne? Kenapa kamu nggak di Melbourne sih? Aku lagi cari kawan di Melbourne ya. Nepos Melbourne, kalau ada Nepos Melbourne, please DM aku karena aku lagi nyari kawan. Mau nyobain ya, nanti aku kasih. Lina simak ya, semua ya. Yang ngikutin live aku kemarin, staff aku tuh mengajak quality time di kantor happiness aku. Sydney aja. Uria, kapan ke Jerman kakak? Aku nunggu sahabat aku Tiara. Kak, beneran apa sih? Beneran nangis apa? Rentat udara, air, apa? Itu di luar negeri kali ya. Kalau di Indonesia mah kan subur rumputnya, nggak perlu pupuk yang berlebihan. Kan katanya dari udara ya. Itu mungkin di luar negeri yang memang numbuhin rumput itu perlu bahan zat kimia. Serum aku bagus. Ratu my love, kamu di BSD nggak? Sarapan sini. Enggak, aku nggak mau. Aku suka kucing, tapi anak aku alergi bulu kucing. Kasihan kalau ada bulu kucing satu misalnya terbang, hinggap di baju dia aja. Aduh, udah tuh matanya bengkak, merah-merah badannya. Jadi kasihan, anak aku nggak bisa kena bulu kucing. Hatinya lembut. Lembut kalau sama orang baik. Ya, kamu pulang. Oke. Alergi bisa diobatin, tapi kan obatnya keras ya. Terus bukan masalah bisa diobatin, menderitanya itu kasihan. Kalaupun sembuh kan berhari-hari ya, dia harus ngelewatin kadang sampai sesak nafas. Padahal dia sayang binatang banget kan. Kasihan tapi. Bu Herni, terima kasih. Doa indahnya, Ibu juga ya. Enggak, belum facelift, baru di thread lift. Yang tahu-tahu aja, aku nggak tahu. Itu hal begini ya teman-teman ya. Ada hal-hal itu yang kita komentarin karena kita nggak punya beban untuk mengomentari apa-apa yang kamu tanya. Tapi kalau untuk khusus ya, kalau khusus untuk kata cicak iya. Kalau khusus untuk kasusnya Fadel, dari awal kan aku bilang aku tidak membenarkan apa yang dilakukan dan yang terjadi di antara keduanya ya, dua-duanya.
Tapi aku mendengar bahwa pengakuan dari Fadel sendiri ke aku pada saat aku masih komunikasi sama mereka berdua, tidak melakukan apa yang dituduhkan gitu. Tapi aku kan sebagai ibu juga ya, aku punya anak perempuan, aku punya anak laki-laki gitu. Jadi aku tuh agak nggak mau terlalu jauh mengomentari masalah ini, karena yang namanya udah ke dalam persidangan berarti kan ada perbuatan dan ada unsur. Nah, masalah kebenaran dakwaan dan vonis itu kan hanya Tuhan yang tahu ya. Kalau dari sisinya Fadel kan dia tidak merasa melakukan atau mengetahui masalah yang abo ya, yang abo. Mungkin kalau mereka kan di dalam fakta persidangan memang mereka mengakui ada hubungannya, artinya kan memang dia melakui hubungan di bawah umur. Nah itu juga kan nggak dibenarkan. Tapi kalau memang dia tidak mengetahui dan memang abo itu bukan ya dia nggak ada di tempat dan lain-lain sesuai fakta persidangan yang lawyernya kasih tahu, ya itu juga kan aku nggak bisa nggak bisa berkomentar ya. Intinya apapun ini sudah vonis, sudah terjadi ya, ini untuk jadi pelajaran kita semua, adik-adik yang masih remaja, orang tua juga yang mempunyai anak remaja. Tuh ada Kak Oya tuh, pagi Kak. Nah kalian lihat kemarin ada statementnya atau keterangannya dari lawyernya Fadel, Kak Oya. Dia menceritakan fakta persidangan itu apa. Ya aku kalau misalnya aku sebagai ibunya Fadel, misalnya merasa anaknya divonis dengan tidak sesuai perbuatannya, kan pasti sedih juga kan, makanya sampai pingsan. Kebalikannya juga begitu ya. Kebalikannya begitu, kalau misalnya aku sebagai ibunya perempuan, kalau ibunya bener ya, aku juga pasti kesel gitu loh. Tapi faktanya kalian juga jangan menutup mata hati kalian. Jangan menutup mata hati kalian. Tidak akan semua ini terjadi kalau itu anak pulang dibukain pintu, sesimpel itu. Gitu kan sekarang gara-gara itu ada anak orang lain yang harus di penjara berapa? 9 tahun kalau nggak salah. 9 tahun. Sejak awal keluarga Fadel sudah tahu bahwa Loli sudah hamil dari UK. Nah ini kan aku juga baru tahu nih dari Kak Oya. Aku kan baru tahu juga gitu loh. Katanya seperti itu. Balik lagi ya netizen ya, kita ini hidup ini apa sih gitu. Jangan zolim aja gitu. Kalau sekarang aku melihatnya dari dua sisi. Aku sebagai ibu yang punya anak perempuan dan aku sebagai ibu yang punya anak laki-laki. Tentu kalau aku melihat anak aku divonis sampai 9 tahun ya, aku juga pasti pingsan lah. Mungkin aku juga udah mati aja deh gitu ya. Untuk melihat vonis yang menurut fakta persidangan, kejadian yang didakwakan ke Fadel itu nggak sesuai gitu loh. Balik lagi ya, ini hati nurani aja, hati nurani aja, karena aku tuh nggak mau banget amit jawang bayi, karena Fadel meyakinkan mau menikahi dan jelas lalu dibuang jadi nggak ada tempat pulang. Nah ini ya, ini Kak Oya nih, ada Kak Oya komen. Jadi aku melihat di sini udahlah, manusia itu kalau kata Kak Oya tinggal angkat tangan, berserah diri ya. Mudah-mudahan kan masih ada upaya hukum lainnya untuk mencari keadilan untuk Fadel. Mudah-mudahan. Aku sekali lagi ngomong ya, Fadel salah. Dari awal aku ngomong Fadel salah, tapi dia tidak salah-salah amat sesuai fakta persidangan. Aku nggak mau ikut-ikutan memvonis atau menghujat atau apa guys. Aku punya anak laki-laki. Dan aku punya anak perempuan. Dan jujur ya, kasus ini tuh aku selalu bahas dengan anak aku yang perempuan. Biar apa? Biar ada pelajaran di hidupnya. Mungkin nanti juga aku akan bahas sama Renzo ya, anak aku yang laki-laki. Amit-amit juang baik. Jangan sampai ini menimpa ke kita semua ya. Karena yang dilakukan Loli dan Fadel ini untuk kebebasan pergaulan ya, persetubuhan dan lain-lain, itu banyak dilakukan oleh anak-anak lain. Tapi balik lagi di sini ada abo. Nah, abo itu dilakukan oleh siapa?
Dan menurut pengakuannya Fadel bahwa Loli itu sudah mengandung dari dia datang ke Indonesia dari di Jerman karena aborsi. Ya betul, karena aborsinya katanya kan. Nah, tapi di fakta persidangan kan ini ada Kak Oya, ini ada lawyernya Fadel. Katanya Fadel nggak mengetahui, bahkan nggak tahu beli obat dan lain-lain. Nah itu ya. Ya. Jadi guys, aku itu baru tahu kalau ntar aku nguyah dulu ya. Aku tuh baru tahu pada saat urusan ini kan ditangani sama Rasman. Walaupun aku kenal sama Bang Rasman, aku nggak mau ikut, aku nggak mau ngedenger, aku nggak mau ikut campur lah. Dia cerita gini gitu. Nah, kenapa aku denger pada saat Kak Oya bercerita? Karena Kak Oya ini lingkaran pertemanannya itu lingkaran pertemanan aku. Masya Allah banget, Kak Oya ini baik banget gitu ya. Bercerita, kok bisa bela dia? Aku bilang gitu kan, kok bisa bela? Iya Kak, aku melihat waktu di Polres katanya keluarganya Fadel ini jongkok gitu, duduk di pojokan kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Karena kalau nggak salah abis ditinggalin Rasman atau apa, aku lupa tuh, kurang lebih begitu. Terus dibantu sama Kak Oya for free ya. Dan aku melihat setelah masalah ini ditangani oleh Kak Oya, kehebohan di dunia maya kan langsung hilang kan. Nggak ada gila-gila preskon, nggak ada gila-gila komentar yang bikin memancing masyarakat jadi ngebahas terus masalah ini. Nah, pada satu hari udah hampir di ujung-ujung persidangan, Kak Oya nanya ke aku, mau nggak bersaksi karena majelis hakim minta ada orang yang bersaksi untuk bercerita Fadel salah berkorban karena cinta. Ya benar. Ada orang yang tahu waktu di London tapi tidak terikat tidak terikat persaudaraan gitu. Ya aku merasa ya kan aku memang sebatas taunya waktu saat aku juga difitnah nge-brainwash itu anak kan. Jadi aku ya sudah, kalau ya bismillah, kalau keterangan aku ini nanti bisa membantu menjadi pertimbangan buat keduanya ya. Buat keduanya, karena sampai hari ini juga kan kalian tahu Loli nggak tahu di mana. Nggak ada juga di rumahnya. Ya mungkin karena kata Kak Oya juga bahwa Loli itu ngomong di depan persidangan dia udah nggak betah di rumah singgah atau di manalah, aku nggak tahu. Ya mungkin ada manfaatnya biar dikasih tahu ya kalau misalnya suruh pulang aja gitu. Kan namanya anak sebaik-baiknya di rumah orang tua. Gitu loh. Nah, akhirnya aku ya mau memberikan kesaksian sebatas yang aku tahu pada saat di UK. Setelah itu kan aku juga nggak tahu. Aku berkomunikasi pada saat awal-awal mereka itu nggak dibukain pintu ya. Terus aku bilang ya sudah ya mau gimana, tante nggak mau ikut campur karena ini urusan ibu dan anak. Gitu sampai terjadi gotong-gotong, sampai akhirnya terjadilah vonis hari ini. Tapi ingat netizennya, karena Loli itu memberikan kesaksian juga tidak memberatkan Fadel, kebenaran akan menemukan jalannya. Ya mungkin Fadel dihukum ya sekarang 9 tahun harus menjalani hukuman. Tetapi satu hari, aku yakin banget satu hari nanti ketika Loli udah bisa membuka suara, menceritakan apa yang terjadi, aku yakin banget ya keadilan akan menemukan jalannya. Setidaknya Loli nanti jujur apakah perbuatan yang terjadi lalu Fadel harus dihukum 9 tahun ini pantas nggak dia terima. Gitu aja. Aku nggak mau terlalu berkomentar masalah ini karena aku juga seorang ibu, mempunyai 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi aku memposisikan diri aku ya sudah, ini pelajaran hidup yang sangat berarti untuk keduanya. Untuk adik-adik remaja yang nonton di sini, nah hati-hati. Nah, stres, semoga anak lu juga kena, lu aja duluan ya. Kalau anak gue insya Allah punya ibu kayak gue, bukan Dajjal, nggak akan begitu ya, Dinda. Insya Allah anak lu aja dulu atau lu dulu. Nah, maaf ya Kak Oya, kadang-kadang netizen yang mulutnya jahat ini harus kita balas jahat biar dia tahu rasanya. Kalau ngomongin jahat itu rasanya gimana.
Sampai telur aku dingin nih netizen. Semuanya salah. Ya, sepakat. Semuanya salah. Dan melihat dari semua ini, khususnya untuk remaja laki-laki ya, dan tidak diterima. Loli tidak pernah ada di rumahnya dan sampai hari ini tidak diterima. Sabar kau ya. Nah, untuk adik-adik remaja laki-laki, kalau kalian sayang sama ibu kalian, itu lihat contohnya kejadian yang kemarin sampai ibunya Fadel pingsan. Please kalian jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang akhirnya bikin ibu kalian itu seperti ibunya Fadel ya. Itu aja pesan dari aku. Itu juga doa buat aku ya, aku akan menasehati anak aku seperti itu. Mantap Kak Fit, balas kalau ada yang ngatain balas. Iya, balas, harus balas. Jangan ngebiarin orang seenaknya ngebuang sampah di hidup kita, buang lagi aja ke tempat dia. Kalau Loli baikan sama emaknya ya alhamdulillah dong. Bagus lah. Itu yang kita harapkan semua. Terima kasih. Resilience toh. Iya. Saya mau nonton tanggal 28 vonis NM. Ya kalau ya nonton. Morning para Nevo semua. Laura Abel Desi, aku tuh penasaran sama kamu ini. Kamu tuh selalu ngasih informasi yang akurat. Kamu tuh sebetulnya siapa? Kamu itu siapa Laura? Kayaknya kamu tahu banget tentang perhuru-haraan di yang terjadi sekarang. Udah, tadi aku udah kasih tanggapan. Aku live ini juga karena banyak DM ke aku yang kepengen aku bersuara tentang itu ya. Aku anggap aja aku juga netizen ya. Untung semalam sidang terbuka ya. Karena aku juga netizen, kalian juga bertanya, jadi aku hanya menjawab ya. Jangan kalian pikir ikut campur, ikut komentar. Kalian apa enggak ikut komentar? Kalian juga ngomentarin hidup aku. Kita nanti Kak Fit tahu siapa aku, belum saatnya Kak Fit. Oh ya. I wish soon aku tahu siapa kamu, karena aku penasaran, kamu itu selalu bener ngasih informasi. Pasti emaknya Loli apa nih? Pasti emaknya Loli takut kalau bokapnya Loli sampai ikut speak up bakal kebongkar semuanya. Gini ya, aku harus fair. Sepengetahuan aku deket sama si emaknya itu. Aku tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah tahu apapun yang diceritakan oleh anaknya mengenai bapaknya. Kalau ibunya bilang, oh dia nggak pernah ada sumbangsih buat kehidupan anaknya, ya mungkin itu ada benernya ya. Karena setahu aku pada saat Loli itu dulu ngadu-ngadu di UK, nih kalian simak baik-baik ya. Pada saat Loli itu dibuang di UK, aku bilang sama Loli, mungkin ini saatnya kamu minta tolong sama bapak kamu. Kan kamu kata Ami kamu masih komunikasi. Itu anak jawab, nggak dijawab, sama bapaknya nggak dijawab. Lalu coba tante takut salah, tak bilang gitu, tante takut salah, sebaiknya kan yang berhak untuk komunikasi sama sekolah itu keluarga, kalau nggak ibu bapak gitu kan ya.
menurut anak itu nggak ada yang jawab dan nggak ada yang peduli keluarga bapaknya. Aku nggak percaya kan, masa sih tak bilang gitu. Akhirnya dia memperlihatkan DM-an antara dia dengan, kalau nggak salah tantenya namanya Aiko atau siapa aku lupa ya. Si tantenya itu jawab apa? Kita nggak mau ikut campur masalah kamu karena kurang lebih hidup mereka itu udah tenang dan nggak mau diganggu sama netizen. Dari situlah nih aku tuh derek-dek hati aku kalau ngomong begini ya. Dari situlah aku akhirnya mengambil kesimpulan ini anak emang sebatang kara ya di sana. Pada saat itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, juga nggak punya uang untuk makan. Dari situlah memang aku memulai ngasih anak itu uang, karena aku melihat anak ini nggak ada siapa-siapa. Jadi aku merasakan harusnya sama ibunya digituin kan, bapaknya ngerangkul ya, bapaknya juga nggak mau tahu gitu. Jadi bener-bener ini anak kasihan banget. Itu yang dari aku ya, opini dari aku. Aku melihat memang anak ini tidak diinginkan oleh pihak orang tuanya, baik ibunya atau bapaknya. Kenapa aku ngomong begitu? Karena sampai hari ini pun aku melihat anak itu tidak ada di rumah, dan anak itu ngomong, kalau nggak salah nih ada Kak Oya di sini, kata Kak Oya ngomong di majelis yang mulia, aku sudah bosan di rumah singgah atau di mana, aku mau pulang. Sampai hari ini nggak pulang. Ya mungkin itu cara, balik lagi, mungkin itu cara ibunya mendidik anaknya. Nah ini aku harus netral ya. Mungkin dia mempunyai cara untuk mendidik anaknya, tapi balik lagi ini keputusan keluarganya Loli. Apapun yang terjadi, ini keputusan keluarganya, karena anak itu akan besar. Kita sudah tahu bahwa anak itu juga ngelawan, maksudnya bisa ngelawan, bisa mengekspresikan dirinya kalau dia merasa tidak diperlakukan adil. Ya udah, tunggu aja. Tapi aku di sini melihat bahwa kalau masalah ini itu yang terjadi, masalah ini yang terjadi itu ada sebab, ada akibat gitu ya. Aku akan doakan Loli dimanapun dia berada, semoga dia menjadi anak yang kuat. Semoga dia bisa menjadikan pelajaran berharga buat hidupnya yang terjadi sekarang ini. Semoga kelak kalau dia menjadi seorang ibu, dia menjadi ibu yang bijaksana. Dan semoga apapun yang terjadi di hidup Loli, Allah ampuni, Allah maafkan, karena aku merasa ini anak tersesat sendirian. Ini anak menderita sendirian. Mungkin kalian seusia dia ngebayangin aja hidup yang dia alami, gak akan kuat. Ini anak kuat banget. Apapun itu, ayo kita sama-sama hentikan saling bully, saling hujat di masalah ini. Fadel sudah mendapatkan hukumannya, dan aku berharap nanti kalaupun satu hari Loli itu bisa tampil di muka umum, kalian jangan korek-korek lagi lukanya. Biarkan dia mendapatkan kehidupan yang tenang, seperti kalian juga ingin kehidupan tenang. Ya biarkan dia hidup di ketenangan, karena dia sudah melewati hari-hari terberat di hidupnya. Itu aja ya pesan aku netizen. Kita move on, jangan bahas lagi masalah ini. Akunya sedih. Kelak di akhirat, jangan kalian pikir nggak tanggung jawab di akhirat kelak. Baranglah kalian sama. Nah itu jangan ya, karena hidup kita ini sementara. Indah Aura Abel Desi, kata siapa? Orang kata pegawai yang pernah. Aura Abel Desi ngomong apa? Aku tadi nggak baca. Dia maha tahu loh. Yang tahu aja, yang tahu apa? Bu Fit, banyak banget di sini buzzernya, nggak apa-apa, aku biarin. Karena buzzer itu harus mendengar, harus menyimak. Karena aku di DM dan dituduh-tuduh melulu. Aku tidak, bener nggak sih dia kasihan.
Kalau Dajjal itu melihatnya kan kebalik. Mungkin kata lu, apa yang gua kasihanin ini menurut lu nggak kasihan karena lu Dajjal, Fitri Wibowo. Jangan, kasihan dia, udah aku maki-maki pagi-pagi. Itu yang tahu-tahu aja akun ngom. Yang mana? Bu Fit keren, terima kasih. Suka aku, iya, ya pokoknya aku ini aku kan orangnya, aku tuh ikut main sosmed aja telat ya, setelah bertahun-tahun ada sosmed aku baru main. Makanya mungkin karena aku disuruh main sosmed ini untuk memberikan pelajaran ke kalian semua. Dibully semakin kuat, nggak ada itu dibully tumbang, nggak ada. Fitri Salhutaru nggak ada. Dibully semakin ngoceh ya. Sekarang zamannya dibully itu yang ngebully yang kena mental. Karena faktanya aku di meja makan masih makan salmon dengan view lapangan golep. Mau apa kalian? Kan jadi sombong. Kecuali aku dibully itu dibui, nah baru yang ada faktanya itu yang ngebully yang dibui. Ya. Kalian kan ngebela yang ngebully yang dibui kan? Ya wajar kalau kalian marah-marah. Sangat bisa diterima itu. Karena aku pun kalau misalnya idola aku siapa ya? Jennifer Lopez, idola aku misalnya kayak kemarin aja kasus sama P Diddy, aku tuh komen-komen tuh nggak mungkin dia begini, nggak mungkin dia, wajar gitu loh, wajar kita membela idola itu wajar. Tapi saat zolim dan kekejian depan mata saya nggak mau diem. Iya Kak Oya, ya karena kita diam dengan kita mendiamkan kebenaran dan kita nggak bersuara, itu kita sama dosanya menurut aku ya. Setidaknya kalau kita ngomong, orang yang tadinya benci banget itu mungkin agak luluh, agak dia bisa mendengar dari dua sisi gitu. Terus kalau kita membiarkan orang itu menjadi jahat, menjadi benci, padahal kita tahu yang benar itu apa, karena kita itu ikutan dosa. Dan aku pada posisi seperti itu. Idola Kafit Reza Gladys, dia bukan idola aku, dia udah aku anggap adik sendiri yang aku tahu rasanya dibully bagaimana, makanya aku mendampingi dia sampai gepeng ya. Sampai gepeng. Kalau masalah hukum dia ada lawyer yang hebat, tapi untuk mental, untuk aku bantu berdiri bahwa kalian yang ngebully ini sampah. Nah itu aku setiap hari ingat Neng, kalau lagi live, lagi jualan, ada yang komen, mereka hidupnya nggak tahu harus bagaimana lagi karena mereka frustasi sama hidupnya, makanya mereka head comment. Kalau mereka bahagia, kalau mereka happy hidupnya, mereka nggak mungkin ngeluarin kata-kata kasar itu. Jadi kalau kalian itu head comment atau kalian itu bullying, aku merasa banget bahwa hidup kalian itu sial, makanya kalian iri ngeliat kehidupan orang lain yang nggak sial. Jadi jangankan aku mau dibela sampai bangkrut, nggak sih? Kalian itu melihat isi kantong orang itu sesuai dengan junjungan kalian. Karena junjungan kalian itu kerjanya seperti itu. Kalau nggak meres bangkrut. Kalian lupa bahwa yang diperes itu adalah roda perekonomian ya, buat banyak manusia. Kalau sampai dia bangkrut, dia nggak mungkin ketawa-ketawa ya. Dia nggak mungkin masih jualan dan kalian melek. Satu kali live itu penghasilan dia itu berapa? Jadi kalau Dokter Reza itu dikatain bangkrut sama pengangguran yang jadi beban negara, diketawain ya. Koruben juga sekarang melawan pembuli, nggak diem dia sekarang, ya bagus. Mungkin terinspirasi dari dari aku. Ini kacamatanya warnanya olive. Betul, iya. Jadi kalau kalian itu ngomong Dokter Reza bangkrut lah apalah, dia masih tinggal di istana yang menjadi impian kalian ya. Yang menjadi impian semua orang yang terinspirasi dari kerja kerasnya dia ya. Suka aku dengan style begitu, sempat unfollow karena jangan unfollow dong, pakai ayat kursi di bawah. Terus kalau lu sering komen, gua sering komen karena ngebalas mulut-mulut yang modelan lu, yang beraninya nyumput di akun fake karena gua tahu lu nggak punya cukup harga diri dan nggak punya mental untuk ngelihatin muka lo yang kayak setan ya, yang tahu-tahu aja tuh. Dah puas tuh. Kalau muka orang, kalau kalian itu yang bersembunyi di balik fake account, mempunyai percaya diri nih kayak aku gini ya, nggak mungkin kalian mau menistakan diri kalian itu bersembunyi di fake account untuk ketak-ketik.
Jadi buat apa aku marah dengan orang-orang modelan begitu? Banyak dokter yang kerja keras tapi nggak flexing. Ya terserah, suka-suka orang. Kalau aku melihat orang yang flexing itu aku seneng. Karena apa? Aku terinspirasi. Nah kalau model-modelan julid, model-modelan jadi beban negara, ngelihat orang flexing itu iri. Bukannya hengkang dari tempat tidur kerja keras, malah ngeliatin hidup orang aja. Semakin orang naik, semakin dia tenggelam di dalam mimpinya. Yang bodoh siapa? Lu. Kenapa nggak nyalahin orang yang flexing? Ya lu harus terinspirasi dari dia. Nggak susah kok. Duduk di depan layar, ngoceh terus. Sekarang apalagi zamannya affiliate, contoh itu. Jangan terinspirasi dari ngeliatin orang-orang yang flexing, kerjanya gini, dicari kesalahannya, dicari-cari. Gimana nih, ini enak nih kalau gua peres. Nah itu, karena kalian terinspirasi dari itu. Orang-orang yang gak mau kerja, yang gak mau kerja keras tapi pengen kaya. Mendingan ke Gunung Kawi tuh katanya, ngepet aja daripada masuk penjara. Kayaknya kalau babi ngepet apa sih kalau begitu tuh? Ya kalau ke gunung kalau gini miara babi ngepet nggak masuk penjara. Kalau meres masuk penjara. Kalau kalian males kerja, kalian males capek, pergi aja ke Gunung Kawi minta babi biar jadi babi ngepet. Nggak masuk penjara itu. Jadi jangan kalian berpikir aku ini akan diem. Iya nggak? Masa aku kena mental dengan orang-orang yang mau ngeliatin mukanya aja nggak berani, insecure. Terus siapa lagi? Masa aku mau ngelawan orang-orang yang ngebully aku? Hidup aja sulit, ya nggak? Mau cari makan aja harus ngehujat orang, nggak mungkin lah. Paling kalau bisa udah keterlaluan kayak Yoke tuh. Kalau cuman dia cari makan dengan ngatain aku Markus lah, ngatain aku Judo lah, ngatain apa, sudahlah. Memberikan pintu rezeki untuk orang itu selama aku ikhlas dan makanan dan minuman yang dia minum menjadi darah di hidupnya, itu biar urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan aku sisakan beberapa orang yang selalu menghujat aku untuk mencuci dosa aku. Dinar udah klarifikasi nggak ada utang ke dia. Memang nggak ada utang, siapa yang utang sama dia? Kalian aja nih netizen. Ngaco. Jaketnya dibela di bidang sama. Nggak move on dari jaket. Ini nih. Ukuran otak pembelanya si terdakwa ini cuman sekelas jaket ya, jaket murahan itu. Tapi nggak berani bahas receipt Hermes aku yang belum dibayar. Nah, karena kalian levelnya di situ ngeributin jaket Levi's ngeributin jaket Levi's yang aku juga udah nggak pakai ya. Dan bukan itu satu-satunya yang masih belum dibalikin. Tapi aku kasih yang berkelas, yang si oren. Kalian nggak berani komen karena apa? Otak kalian nggak nyampe. Masa aku mau ngelawan orang-orang seperti itu? Tenang netizen, aku mah nggak ada lagi sekarang. Ntar aku kasih bahan ya. Masalah jaket kan dibahas berhari-hari sampai aku tuh ngakak tahu sendiri. Gila ya, sedesperate itu pendukungnya si terdakwa ini yang receh-receh di komentar. Yang receh-receh dikomentarin. Semesta nggak akan diam atas apa yang ya betul Kak Oya. Kenapa BPOM nggak mau bersaksi apa sebenarnya? Ini urusannya pemerasan. Urusannya skincare. Kalau urusannya skincare yang dilaporin pasti BPOM mau. Kalau urusan pemerasan, ngapain dia datang? Kalau aku jadi ketua BPOM juga aku larang. Nggak ada urusan kita harus memberikan pernyataan tentang pemerasan. Yang meras dia, yang banyak duit dia, kenapa kita yang repot? Sementara dia juga udah dihujat, bubarin aja BPOM. Kok sekarang minta tolong? Bodoh. Bahas Hermes sisanya berapa? Sebutin biar pada tahu. Yang pasti beli motor lebih ya. Beli motor masih kembalian. Beb tolong tutup Beb. Iya aku juga mau pamit Kak Oya. Aku pun mau nge-gym. Aku juga mau nge-gym. Nah nih ditanya nih, apa kabar Bang Fahmi? Kak Oya jawab dulu. Kemarin aku diliatin WA-an Kak Oya sama Bang Fahmi. Dia udah mulai pulih, udah pindah ke ruangan apa gitu. Karena Bang Fahmi sama Kak Oya sama lawyernya Fadel itu
keluarganya mempunyai kedekatan kekeluargaan ya, mempunyai hubungan baik. Jadi komunikasi antara Kak Oya dengan Bang Fahmi itu luar biasa gitu. Jadi kalian tuh harus tahu yang kalian itu tidak tampak di permukaan ya, tidak tampak di permukaan. Kayak misalnya contoh Bang Fahmi sama Kak Oya baik banget. Kayak Bang Fahmi sama aku masih komunikasi. Jadi buat kalian ini para Bang Fahmi alhamdulillah membaik, masih di rumah sakit Siloam tuh ya, membaik kata Kak Oya. Artinya apa? Kasus-kasus kehubungan kekeluargaan enggak. Jadi belajar dari semua masalah ini. Tidak semua orang itu harus ngikutin kebencian, amarah. Semoga beliau segera pulih, beliau orang baik. Tuh tantrum mulu buat lu, khusus buat lu, bukan tantrum, nginjak ya. Ermi 6566. Nah, ngapain lu di sini? Tapi di luar sidang kami keluarga. Keren Kak Oya, tuh baca. Kami berseteru di persidangan tapi di luar keren. Begitu juga dengan aku. Sebelum ini terjadi sampai sejauh ini terdakwa ini aku udah WA Bang Fahmi sehat-sehat. Iya Kak, dijawab. Aku doakan karena aku secara pribadi gak punya masalah. Iya Capricorn Girls, nanti aku lihat DM-nya ya. Aku kali di ini dulu ya, jangan pepanasan dulu ya kalau golf. Jangan ajak aku panas. Ya itu profesional kerja, iya, tapi kalian harus belajar bahwa kalau kalian itu ngapain sih memendam kebencian gitu. Kalau aku memendam kekesalan wajar karena aku dibully-bully ya. Dibully-bully lah, kalian yang nggak tahu apa-apa jangan keterlaluan. Kalau mau ngebela driving dulu ya Bu, ya bener gitulah. Semoga hidup kalian bahagia. Nah karena menurut aku kalau kalian itu ketak-ketik ngehujat orang yang kalian juga nggak tahu, itu doa loh buat kalian. Makanya hidup kalian itu nggak maju-maju. Si netizen ini mau kalian dibalik akun apa kayak tetap kan yang ngetik jari kalian ya. Kalian menyumput di lubang semut pun sambil ngetik. Allah itu lihat, Allah Maha tahu. Jadi apapun yang manusia lain tidak tahu, yang setan juga tidak tahu, Allah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam berbicara, ngetik, karena ucapan itu adalah doa. Kalau aku ngomong ngeselin atau balas bulian kalian karena aku ngebales, karena di dalam agama Muslim perbuatan jahat itu boleh dibalas dengan yang setimpal atau lebih. Nah aku setimpal aja belum ya, boro-boro mau lebih gitu. Jadi diam aja itu nggak bener juga netizen. Pokoknya gitu ya. Pas berteman dengan ya banyak yang benci sama aku, akhirnya jadi cinta. Udah netizen, selamat pagi, aku mau nge-gym dulu. Selamat beraktivitas. Semoga kalian happy hari ini. Dah Kak Oya, semangat Kak Oya. Kak Oya orang baik, aku bersaksi Kak Oya orang baik. Semoga apapun yang Kak Oya perjuangkan menjadi amal ibadah Kak Oya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Kak Oya. Aku mengerti namanya lawyer pasti mencari pembelaan buat kliennya, entah itu salah atau benar di mata lawannya. Allah Maha tahu apa yang Kak Oya perjuangkan. Insya Allah apapun hasilnya nanti, kalaupun tidak sesuai, semoga menjadi penggugur dosanya Fadel dan keluarganya. Itu aja dari aku, dan aku juga mendoakan dimanapun Loli berada, semoga dia menjadi anak yang kuat. Dan aku juga memohon ke kalian semua netizen, sudahi membahas masalah ini, kasih space untuk dia itu bisa tampil di kalian dengan tidak dibahas lagi masalahnya. Terima kasih, selamat pagi. Laura Abel Desi, aku tunggu identitas kamu segera. Kita ngopi yuk. Bye.